Bagaimana caranya seorang berpendidikan rendah dan pekerjaan biasa-biasa saja bisa lebih kaya daripada seorang berpendidikan tinggi dan menjadi eksekutif di perusahaan multinasional? Dikisahkan ada seorang penjaga pompa bensin dan penjaga toilet di sebuah supermarket di Amerika yang meninggal tahun 2014 dan meninggalkan warisan sebesar 8 juta dolar. Sebagian besar diwasiatkan untuk donasi. Masih di Amerika, di tahun 2014 juga, ada seorang lulusan Harvard University bekerja di sebuah perusahaan investasi multinasional sebagai eksekutif di sana. Dia pernah mendapatkan penghargaan dari majalah bisnis di Amerika sebagai salah satu dari 40 pebisnis terbaik yang berusia di bawah 40 tahun dan terpaksa menyatakan diri bangkrut dan menjual rumah mewahnya karena ia terkena krisis di tahun 2008. Bagaimana caranya seorang penjaga toilet meninggalkan warisan 8 juta dolar sementara seorang eksekutif lulusan Harvard bangkrut? Biasanya orang diajarkan bahwa uang adalah bagian dari pelajaran matematika, statistika, dan rumus-rumus yang kompleks untuk mendefinisikan tentang uang. Namun, keputusan tentang uang di dunia nyata biasanya ditentukan di dalam ruang pertemuan atau kafe atau meja makan. Dan keputusan tentang uang kebanyakan dipengaruhi lebih kental oleh pengalaman pribadi, lingkungan di mana kita dibesarkan atau kita berada, dan ego pribadi dibandingkan dengan ilmu-ilmu atau rumus-rumus yang kompleks. Semua orang tahu bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan, tapi masih banyak sarjana yang merokok, betul? Sama seperti banyak orang yang tahu menabung investasi itu bagus, tapi setiap launching smartphone baru, banyak yang ngantri. Jadi kembali ke pertanyaan awal saya di awal video ini, bagaimana caranya seseorang berpendidikan rendah, pekerjaan biasa-biasa saja, bisa mengalahkan seorang berpendidikan tinggi, eksekutif di perusahaan multinasional dalam hal keuangan. Karena ternyata kesuksesan uang tidak selalu bergantung pada pengetahuan Anda, tapi kesuksesan uang sangat erat hubungannya dengan perilaku Anda. Saya disadarkan saat membaca buku Psychology of Money kayak Morgan Housel ini bahwa perilaku lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Ada banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh Morgan Housel dalam buku ini yang masing-masing mengeksplorasi cara-cara aneh bagaimana orang berpikir tentang uang dan sekaligus mengajarkan kepada kita tentang cara untuk lebih memahami konsep uang. Jadi tidak heran kalau ada banyak orang-orang hebat yang merekomendasikan buku ini untuk dibaca terutama pada generasi muda agar melek finansial sejak dini. Dan memang benar-benar worth it untuk dibaca berulang-ulang. Saya sarankan Anda juga baca buku yang menarik ini karena banyak insight-insight yang bagus dan menarik serta mudah dilakukan dalam buku ini. Kita baca bareng yuk, nanti kita bisa diskusi. Kalau mau beli bisa klik di keranjang kuning yang ada di samping ya.